Ada sebuah usaha yang harus diusahakan, walaupun kita nggak suka, walaupun kita nggak senang, we have to do it. Hai 10,000 Warriors. Hi everyone. Ya, ketemu lagi bersama saya dan The Master of Motivation. Luar biasa tuh kita semua di sini, bukan? Pak Darmadi dan Rawasa. Thank you Pak, sudah datang Pak. Luar biasa Pak David. Luar biasa. Iya. Pak Darmadi, di Sales Mantra sebelumnya kita udah bahas tentang tunggu dulu. Kita pikir dulu siapa bosnya. Iya. Nah, Sales Mantra 27 Pak Darmadi. Iya. Hal apa yang bisa dibagikan Pak? Sales Mantra 28 ini. Oh sorry, 28 yes. Jadi hati-hati nih Pak David. Iya. 28 sekarang ya. Oke. Sales Mantra 28 sebuah tema yang saya angkat mengatakan it takes a strong fish to swim against the current while the dead one goes with the flow. Artinya dibutuhkan seekor ikan yang kuat untuk berenang melawan arus. Karena kalau arusnya kenceng, ikannya mesti kuat nih ya. Yep. Tetapi kalau ikan yang mati, nggak usah ngelawan lah, ngikut arus aja. Gitu Oke, ya. oke. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang juara itu ada sebuah action and reaction. Nah, ada sebuah usaha yang harus diusahakan, walaupun kita nggak suka, walaupun kita nggak senang, we have to do it. Oh, oke. So that's the idea, Pak David. Yep. Pak David, menarik nggak Pak? Yep. Beberapa waktu yang lalu saya ada acara di Singapura dan saya harus mampir ke Singapura. Dan biasalah kalau kita mampir ke negara orang lain tuh kita selalu ingat-ingat punya teman siapa sih yang tinggal di sini. Betul. Dan kebetulan saya ada seorang teman yang sudah lama nggak ketemu dan dia ingin bertemu saya di hotel saya. Jadi mampirlah dia ke hotel saya dan biasalah udah lama nggak ketemu kan, ngobrol sampai tengah malam. Oh. Jadi sampai tengah malam saya udah lihat waktu, waduh gawat nih, besok acara pagi gitu ya. Ya saya dengan mohon maaf mengatakan teman saya kayaknya you have to go gitu ya. Nah singkat cerita, karena saya juga udah ngantuk gitu ya, saya salah pencet nomor lift gitu Pak. Oh, pas mau Jadi ke kamar. ya, mestinya Mama kalau nggak salah kamar saya lantai 7, saya pencet lantai 6 gitu ya. Oke. Salah kepencet gitu. Nah, naiklah saya ke lantai 6 dan aneh sekali karena itu bukan lantai saya. Tapi yang menarik perhatian saya di lantai itu ternyata ada tempat fitness center. Oh. Fitness center di hotel kan ada aja ya. Dan yang menarik perhatian saya tertulis nih 24-hour fitness center. Saya bilang, waduh, 24-hour fitness center hebat banget sih. Tapi memang hotel kan anytime yang mau masuk ya silakan aja gitu. Betul. Tapi kata-kata 24-hour fitness center itu menggelitik saya. Di dalam benak saya pikir, mana ada orang olahraga jam 1 pagi gitu kan ya. Iya. Namun saya pengen tahu juga gitu ya. Oleh sebab itu saya masuk dan saya ngeliat, memang ternyata nggak ada orang pada Oh. Jadi saya bilang, wow, walaupun sudah dibuat 24 jam fitness center, nggak ada juga orang memanfaatkan. Well, it's common sense ya. But the second problem is that keesokan harinya setelah saya ikut meeting sampai malam, saya diajak makan sama teman saya yang lain gitu. Oke. Makan-makan punya makan, lewat lagi tengah malam. Tapi ini kali bukan di hotel saya, di tengah kota, di daerah Orchard gitu ya. Jadi singkat cerita, ketika saya pulang, saya juga pulang jalan mau mendekati nyari transportasi umum. Kemudian saya melihat ada tulisan 24-hour food center. Oh. Nah, ini kan beda ya. Kemarin 24-hour fitness center. Ya. Kali ini saya ketemu dengan 24-hour food center. Saya bilang, saya juga pengen lihat apakah masih ada orang makan jam 1. Iya, iya. Pak David tahu nggak? Kira-kira saya ketemu orang atau enggak? Iya, kayaknya. Banyak atau dikit? Kayaknya sudah nggak ada ya. Pak? Sudah nggak ada? Oh enggak, ramai Pak. Ramai, tambah malam tambah ramai Pak. Wow. Nah kemudian saya mulai berhenti di situ dan berpikir, kenapa ada satu tempat 24 jam dibuka untuk menyehatkan badan kita, sedangkan ada satu tempat 24 jam dibuka untuk membuat diri kita itu, badan kita nggak baik kalau kita makan tengah malam begitu. Kenapa lebih banyak orang yang ada di tempat yang tidak baik dibandingkan tempat yang baik Pak? Nah, saya teringat sebuah tulisan singkat dari seorang yang bernama Albert E. Gray di dalam buku pendeknya yang berjudul The Common Denominator of Success. Yep. Ya, dia membandingkan kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Ternyata benang merahnya mengatakan orang sukses itu sebenarnya juga benci apa yang dibenci orang gagal. Jadi kalau orang gagal nih jadi agent, benci prospecting, benci banget. Benci call customer, benci banget. Benci semua activity yang kadang-kadang tidak langsung jadi duit. Open house, jaga open house, benci banget. Nah, orang sukses juga benci, Pak. Cuma masalahnya, walaupun dia benci, dia kerjakan, Pak. Oh. Oleh sebab itu, Albert Ian Gray ini mengatakan begini nih. Orang-orang champions itu orang-orang yang fokus terhadap pleasing result. Yaitu, walaupun dia nggak suka, dia punya fokus terhadap hasil-hasil yang membuat dia happy. Pleasing result, hasil-hasil yang bagus, dapat results. Jadi dia fokus pleasing results walaupun dia nggak suka aktivitinya. Tetapi orang-orang losers yang gagal, mereka fokus terhadap pleasing activities. Artinya aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ngobrol-ngobrol, balas teks, social media, dan tidak ngapa-ngapain. Dia fokus terhadap pleasing activities itu dan dia lupa terhadap pleasing results. Dan at the end of the day,
orang-orang sukses mencapai kesuksesan yang luar biasa, sedangkan mereka yang gagal tetap bingung dan bertanya, kenapa saya gagal? Iya. Keren banget. Ya, jadi poinnya adalah kita simpulkan bahwa ingat bahwa ikan yang hebat adalah ikan yang terus berenang melawan arus. Ya. Suka tidak suka dia lawan karena ada tempat yang dia tuju. Ada tempat yang lebih baik yang dia pergi. Sedangkan ikan yang sudah mati, ya dia hanya ikut arus kemanapun dia berada. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita mau jadi agent yang sukses, kita harus mempunyai fokus terhadap hasil yang kita inginkan. Walaupun kerja yang luar biasa beratnya, kita hadapi untuk mencapai tempat yang lebih baik. Thank you banyak Pak Darmadi. Thank you Pak David. 10,000 Warriors, jangan lupa follow ke fanpage kita 10,000 Warriors, klik link di bawah ini. Apakah Anda pleasing result or pleasing activities? Silakan Anda pilih. Luar biasa untuk kita semua. All the best untuk kita semua.